Di jejak penganjur tapak kakimu, yang percaya maju-maju dalam kasih-Nya. Iring Tuhan Yesus pasti bahagia. Puji Tuhan, kami serahkan waktu hamba-Nya. Ya, baik. Ya, terima kasih untuk hamba-Nya Bapak Pendeta Pardosi. Selamat pagi untuk kita semuanya. Salam kudus Bapak Ibu, ya pagi. Salam sehat untuk kita semuanya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Baiklah, mari kita tundukkan hati kita langsung mendengarkan pemberitaan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Benar Bapa di surga, meski dalam hidup ini kami menghadapi tantangan dan ujian iman, bahkan cobaan di dalam kehidupan kami percaya bahwa pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan akan terus menyertai hidup kami semua. Sehingga apapun yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih untuk pertemuan kami pada pagi hari ini Tuhan. Saat teduh kami bisa tetap berlangsung. Dan ajar didik kami Tuhan untuk terus setia kepadamu. Dan Engkau yang memberkati seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut kebenaran firman-Mu. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, kemarin sungguh sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kita sudah mendengarkan penjelasan yang sangat baik, yang sangat luar biasa, yang disampaikan oleh Rasul kita, Rasul bangsa lain, Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara, semakin saya merenungkan Bapak Ibu Saudaraku, apa yang disampaikan oleh hambanya Rasul Paulus kepada kita, itu sesuatu yang sangat luar biasa ya. Jadi secara detail, secara rinci, Paulus memberikan fakta-fakta dan juga mengemukakan argumentasi tentang bahwa keselamatan itu bukanlah sesuatu yang dikatakan mudah-mudahan, pengharapan yang mudah-mudahan, begitu ya Bapak Ibu Saudara. Tapi pengharapan kita akan hidup yang kekal yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kita adalah sebuah kepastian. Karena firman Tuhan meneguhkannya dan dapat dipercaya sepenuhnya untuk selama-lamanya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Jadi saya akan mengajak kita merenungkan sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Ada bagian penegasan-penegasan yang sangat penting sekali untuk kita bersama-sama renungkan lagi. Bahwa Rasul Paulus di sini, Bapak Ibu Saudaraku, benar-benar sangat menolong kita semua, ya, memberikan pertolongan kepada kita semuanya, saudaraku, untuk meyakini bahwa kebaikan Tuhan kepada kita sekarang ini sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara, sangat luar biasa. Jadi, ya, orang-orang akan rugi kalau tidak masuk ke dalam perenungan ini. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, jadi ini sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi saya akan membaca sekali lagi Bapak Ibu Saudara, dan saudara-saudaraku bisa menyimak, merenungkan dengan lebih baik lagi. Ya, saya baca lagi dari Galatia pasal 3 ini. Saya akan membaca sampai ayatnya
yang ke-20 ya. Saya akan membaca dari ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-18 saja. Ya, tidak sampai ke ayatnya yang ke-20 ya. Nanti besok kita baru lanjut sampai ayat yang berikutnya. Baik, ayat 15 Galatia pasal 3 sampai ayat 18. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dalam hidup sehari-hari, suatu wasiat yang telah disahkan sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Amin. Luar biasa itu. Ya. Ayat 16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu, yaitu satu orang. Kepada keturunanmu, yaitu Kristus Yesus. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Luar biasa. 18. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji. Ya, ketentuan Allah itu. Tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Ya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi ini adalah merupakan suatu penggambaran ya yang sangat bagus sekali, sangat luar biasa lah Bapak Ibu Saudara ya. Paulus ini memberikan gambaran mengenai hubungan dari janji Allah kepada Abraham ya, kepada umat Israel, dan bagaimana Allah akan memegang janjinya ya, bukan karena perbuatan-perbuatan yang didasarkan pada hukum Taurat. Orang Israel pada akhirnya akan beroleh janji itu, tetapi karena Tuhan setia kepada janjinya. Amin. Ya, ini nanti akan menjadi suatu gambaran yang sangat luar biasa bagi kita Bapak Ibu Saudaraku, bahwa terlebih lagi kita di masa kasih karunia ini ya, tentu saja lebih nyata lagi. Amin. Lebih nyata, lebih kuat, jauh lebih masuk akal lagi untuk mempercayai bahwa keselamatan kita itu tidak bisa hilang, Bapak Ibu Saudara. Ya. Sedangkan di sini kita lihat antara perjanjian Allah dengan Abraham saja, pada masa Abraham itu menerima janji Allah bahwa Yesus Kristus belum menyelesaikan penebusan segala dosa di atas kayu salib. Belum. Tapi Allah sudah melihat jauh ke depan. Amin. Bapak Ibu Saudara, Allah Maha tahu. Dia tahu bahwa anaknya yang tunggal Yesus Kristus akan menyelesaikan semuanya penghalang untuk membereskan janji Tuhan dan untuk mengokohkannya, memantapkannya. Ya, sehingga dikatakan di situ, ya, Paulus katakan dia mengambil suatu fakta kenyataan hidup untuk menggambarkan posisi kita saat ini di dalam Kristus Yesus, bahwa keselamatan kita itu tidak bisa hilang Bapak Ibu Saudara, ya, tidak bisa hilang. Dan bahkan janji Tuhan kepada Abraham itu tidak bisa dibatalkan hanya karena bangsa Israel gagal menaati hukum Taurat. Itu pun Tuhan tetap setia kepada janjinya. Amin. Di mana
dikatakan hukum Taurat itu setelah 430 tahun kemudian barulah terbit hukum Taurat itu dari jarak yang sangat jauh ratusan tahun lamanya sesudah Allah menyampaikan janji setianya kepada Abraham, bahwa kepada Abraham dikatakan melalui keturunannya bahwa berkat kerajaan akan diberikan, akan dilaksanakan di dalam kehidupan mereka. Itu sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lihat sekali lagi ya di dalam Ibrani pasal 6. Saudara-saudaraku, di sini sangat luar biasa ya. Untuk ini juga merupakan satu bagian yang dapat kita pakai untuk menolong, kita gunakan untuk menolong banyak orang, untuk menjelaskan bahwa tidak mungkin keselamatan yang kita miliki dalam Yesus itu bisa hilang Bapak Ibu Saudara, ya. Tidak mungkin. Hanya orang yang tidak mengerti kasih karunia Allah yang mengatakan bahwa keselamatannya bisa hilang. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara. Ya, Ibrani pasal 6. Kita baca lagi ayatnya yang ke-13. Ya, mari kita simak baik-baik. Sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara, ya. Ayat 13, Ibrani pasal 6, mulai dari ayat 13. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Bapak Ibu Saudara, Allah bersumpah demi dirinya sendiri, bahwa dikatakan ayat 14-nya, katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau, Abraham, berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. 15. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikannya. Meskipun Bapak Ibu Saudaraku, kita tahu bahwa Abraham itu juga telah berlaku secara tidak sabar, karena sebelum Ishak lahir, Abraham sudah berkompromi dengan istrinya Sarah supaya Abraham mengambil Hagar untuk menjadi istrinya, dan kemudian kita tahu akibat dari kekeliruan Abraham dan Sarah itu, maka lahirlah Ismail, anak yang tidak diinginkan, ya, anak yang tidak diinginkan, yang disebut sebagai anak perhambaan, dan itu membuat kesulitan bagi Abraham dan seisi rumahnya. Karena itu Tuhan memaksa Abraham harus melalui Sarai juga untuk mengusir Ismail dan Hagar dari rumahnya. Karena itu adalah merupakan keteledoran dari Abraham yang tidak sabar menantikan lahirnya anak perjanjian, yaitu Ishak. Jadi itu merupakan gambaran dari hukum Taurat, Bapak Ibu Saudaraku, yang membawa manusia pada perbudakan, dan saat ini itu harus diusir, harus diusir, harus dijauhkan dari kehidupan orang percaya, karena saat ini kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, bukan oleh hukum Taurat. Sekali kita menempatkan diri kita lagi di bawah hukum Taurat, itu sama dengan Abraham dan Sarai memanggil kembali Ismail dan Hagar ke rumahnya, dan itu tidak mungkin Bapak Ibu Saudaraku. Karena itulah maka Abraham menyuruh pergi Ismail dan Hagar jauh-jauh, dan jangan menoleh lagi ke belakang, dan jangan berharap bisa bersatu lagi dengan keluarga Abraham dan Sarah, karena
Hagar dan Ismail adalah sebuah kecelakaan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, nah tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentang janji Tuhan kepada Abraham mengenai keturunannya yaitu Ishak, saudaraku, itu adalah merupakan janji yang dinyatakan oleh Allah dengan sumpah kepada dirinya, kepada diri Allah sendiri. Nah, kita lihat lagi Bapak Ibu Saudara, ayatnya yang ke-16. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Jadi Bapak Ibu Saudara, bukan hanya berjanji ya, karena sumpah itu masih jauh lebih tinggi daripada janji. Benar ya Bapak Ibu Saudara ya? Ya, kalau berjanji bisa saja berjanji, tapi kalau namanya sudah bersumpah, itu benar-benar adalah suatu ikatan yang jauh lebih kuat Bapak Ibu Saudara ya. Jadi dikatakan di situ bahwa Allah bersumpah demi dirinya untuk memenuhi janjinya kepada Abraham supaya mengakhiri segala bantahan. Jadi nggak bisa dibantah lagi Bapak Ibu Saudara, kecuali orang yang tidak mau percaya. Itu lain soal, bahwa Tuhan pasti menggenapi janjinya kepada Abraham ya, bukan berdasarkan ya apa yang dilakukan oleh Abraham, tapi itu diikat dengan sumpah Allah pada dirinya sendiri. Ayatnya yang ke-17, karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi bagaimana bisa hilang keselamatan? Saudara-saudaraku, Allah mengikat dirinya dengan sumpah. Terlebih lagi sekarang dengan kita Bapak Ibu Saudaraku, sesudah Yesus Kristus menyelesaikan segala sesuatu yang menghalangi kita untuk bertemu dengan Allah, bertemu dengan Tuhan. Yesus sudah menebus hidup kita dari segala dosa dan kesalahan kita Bapak Ibu Saudara. Di atas kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Bagaimana Bapak Ibu Saudara bisa dikatakan keselamatan kita hilang saudaraku? Itu diikat oleh Allah dengan sumpah kepada anaknya yang tunggal Yesus Kristus Bapak Ibu Saudara. Jauh lebih kuat lagi kalau dikatakan perbandingannya antara janji Allah dengan Abraham. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena bukan Abraham yang mati mengorbankan dirinya untuk menebus dosa. Amin. Tapi anaknya yang tunggal Yesus Kristus, itulah yang mati berkorban untuk menebus dan mengampuni segala dosa kita. Jauh lebih kuat lagi janji, sumpah Allah yang diikat pada dirinya sendiri tentang keselamatan kita, bahwa kita pasti diselamatkan sekali untuk selama-lamanya. Amin. Ini bukan karena perbuatan, bukan karena tergantung pada perilaku dan pekerjaan dan ketaatan dan juga segala sesuatu keberhasilan manusia yang dilakukan orang per orang Bapak Ibu Saudara. Bukan, saudaraku, tidak mungkin itu. Jadi Tuhan menyelamatkan kita karena Dia berjanji dan bersumpah pada dirinya, terlebih atas pengorbanan anaknya yang tunggal. Dan kita terus di ayatnya yang ke-18 dikatakan di situ, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk mengaku pengharapan yang menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi di sini dikatakan bahwa Allah tidak mungkin berdusta. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini Tuhan mengatakan bahwa kita sudah pasti selamat. Besok Tuhan katakan, oh tidak, karena perbuatan-perbuatanmu maka engkau
batal ke surga, di cancel gitu ya. Seperti tiket Bapak Ibu Saudaraku, tiket pesawat di cancel gitu. Mana ada Bapak Ibu Saudara, tidak ada itu. Ya. Hanya orang-orang yang belum mengerti kasih karunia Allah yang mempercayai bahwa keselamatan bisa hilang. Seandainya mereka mengerti arti kasih karunia Allah, bahwa Allah itu tidak mungkin berdusta. Bapak Ibu Saudara, kalau Allah berjanji kita sudah pasti diselamatkan, ia pasti diselamatkan sesuai dengan firman-Nya. Amin. Tidak ada tapi Bapak Ibu Saudara. Manusia yang menambah-nambahkan itu, ya seperti jemaat Galatia, mereka pikir karena belakangan dikasih hukum Taurat yang menuntut perbuatan, mereka berpikir bahwa janji Allah didasarkan pada perbuatan-perbuatan mereka. Tidak Bapak Ibu Saudara, ya. Janji Allah itu didasarkan pada sumpahnya kepada Abraham nenek moyang mereka, bahwa Allah mengikat dirinya dengan sumpah, maka Allah akan tetap menggenapi janjinya kepada Abraham dan keturunannya. Mereka akan dipulihkan menjadi bangsa yang kudus di hadapan Tuhan. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kembali lagi kita ke kitab Galatia pasal 3 itu. Sangat luar biasa. Saudaraku, Rasul Paulus memberikan gambaran meyakinkan kita, ya, sebagai orang-orang kudusnya Tuhan saat ini, jangan pernah ragu dan jangan pernah bimbang. Dan jangan bersandar kepada perbuatan-perbuatanmu dan bersandar pada kekuatan-kekuatanmu, bahwa seolah-olah Tuhan akan menggenapi janjinya apabila kita melakukan perintah-perintahnya. Tuhan tidak mungkin bisa memegang ya janji seperti itu sebagai alasan untuk menyelamatkan hidup kita. Karena masalahnya adalah kita sendiri yang tidak sanggup untuk setia sempurna kepadanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, setiap hari Bapak Ibu Saudara kita pasti bersalah. Betul? Ya, Bapak Ibu Saudara, setiap hari kita pasti melakukan kesalahan. Nah, kalau dihitung Bapak Ibu Saudaraku ya, berarti setahun 365 hari. Kalau satu saja kesalahan kita setiap hari, berarti setahun hitung saja itu Bapak Ibu Saudara, 365 kesalahan kali berapa umur kita sekarang ini. Bapak Ibu Saudara, kali 50 tahun, sudah berapa banyak? Tidak akan pernah bisa Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bisa mempercayakan iman kita kepada perbuatan-perbuatan supaya diselamatkan. Tidak bisa. Iman kita hanya bisa kita sandarkan, hanya bisa kita percayakan kepada pekerjaan Yesus Kristus, pengorbanannya di atas kayu salib yang sudah sempurna menyelesaikan segala dosa dan kesalahan kita. Dan Allah mengikat janjinya, Bapak Ibu Saudaraku, ya, kepada anaknya yang tunggal Yesus Kristus, yaitu kepada Allah anak Yesus Kristus, bahwa setiap orang yang percaya kepada salib Kristus itu pasti diselamatkan. Saudaraku, mari kita lihat di dalam Efesus pasal 1. Saya ajak kita untuk melihat di dalam Efesus pasal 1, saudaraku, ya. Efesus pasal 1, ya, saya akan membaca ayatnya yang ketiga, ya. Saya baca ayatnya yang ketiga. Ya, bisa saya baca dari ayat 1, ya. Bisa saya baca dari ayat 1. Dikatakan, dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ayat 3. Saudara, sesudah bumi ini terbentuk, ya, sesudah Allah menciptakan segala sesuatu, barulah Tuhan berjanji kepada Abraham. Tapi kepada kita Bapak Ibu Saudara, terkait dengan keselamatan kita saat ini, dikatakan di situ, sebab di dalam Yesus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Itu tidak berarti bahwa kita sudah selamat sebelum dunia dijadikan. Tidak. Karena bagaimana kita bisa selamat kalau kita belum percaya Bapak Ibu Saudara. Sesudah kita lahir ke dunia ini,
lalu kita mendengarkan Injil keselamatan, lalu kita percaya Yesus mati menghapuskan segala dosa kita, barulah kita diselamatkan. Tetapi tentang keselamatan kita ini di dalam Yesus Kristus, itu sudah dijanjikan oleh Allah kepada Yesus Kristus sebagai Allah Tritunggal. Bapak Ibu Saudara, sebelum dunia dijadikan. Amin. Saudaraku, bahwa kita pasti diselamatkan karena kita percaya kepada pengorbanannya, dan itu adalah merupakan sumpah Allah pada dirinya sendiri. Ya, Allah bersumpah pada dirinya sendiri, dan itu tidak lagi ditentukan oleh perbuatan-perbuatan manusia. Saudara-saudaraku, ayatnya yang kelima dikatakan, di dalam kasih Bapak Ibu Saudara, Allah telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Amin. Jadi ini adalah kerelaan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak bisa kita mengutak-atik kerelaan Tuhan. Amin. Ini adalah belas kasihan, kerelaan, keikhlasan Tuhan untuk menyelamatkan hidup kita satu kali untuk selama-lamanya. Amin, saudara-saudara. Karena penebusan oleh pengorbanan darah Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi di sini kita lihat bahwa sungguh sangat bisa dipercaya dan sangat layak dipercaya bahwa saat ini saudara-saudaraku, janji setia Tuhanlah yang menjadi pegangan kita. Amin. Bukan janji kesetiaan kita, Bapak Ibu Saudara. Mari kita berkaca kepada diri kita. Apakah kita ini memang adalah model orang yang setia, yang tidak bersalah di hadapan Tuhan? Mungkinkah? Tidak mungkin, Bapak Ibu Saudara. Seandainya Tuhan Allah mengatakan bahwa kita diselamatkan karena perbuatan-perbuatan kita, maka tidak ada satu orang pun yang diselamatkan. Karena apa? Kita semua bersalah di hadapan Allah. Betul Bapak Ibu Saudara? Kita semua masing-masing bersalah di hadapan manusia, bersalah di hadapan Allah, dan kalau itu yang diperhitungkan oleh Tuhan untuk menjadikan jaminan bagi kita untuk diselamatkan, tamatlah kita semuanya. Tidak ada pengharapan yang pasti. Benar Bapak Ibu Saudara? Tidak ada, saudara-saudaraku. Tetapi karena kasih Allah yang begitu besar di dalam Yesus Kristus melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib yang sudah selesai membayar segala dosa kita, maka dikatakan di dalam Roma pasal 5, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi andalan kita yang bisa kita banggakan adalah salib Kristus. Hanya pengorbanan Yesus yang bisa kita banggakan, Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa kita banggakan pengorbanan diri kita, karena itu tidak memadai, itu tidak mencukupi, dan itu tidak memenuhi standar. Puji Tuhan, syukur kepada Allah. Allah telah menentukan hidup kita di dalam anaknya Yesus Kristus, bahwa kita sudah dipilih sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat. Oleh karena di dalam Yesus Kristus kita memperoleh kekudusan itu, dan kekudusan kita adalah kekudusan yang permanen. Amin. Bapak Ibu Saudara, karena kekudusan Yesus Kristus itu sempurna, maka kekudusan kita di dalam Dia pun adalah permanen. Bukan kekudusan berdasarkan apa yang kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Dan itu tidak mungkin, Bapak Ibu Saudara. Kita harus mengaku di hadapan Tuhan bahwa kita ini semua orang dikatakan sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena itulah Bapak Ibu Saudaraku, kalau orang percaya kembali kepada sistem hukum Taurat, karena sistem hukum Taurat itu adalah sistem yang membanggakan perbuatan-perbuatan. Dan itulah yang dimiliki oleh hampir seluruh agama-agama di dunia ini. Itulah yang mereka banggakan bahwa mereka bisa berbuat ini,
bisa berbuat itu, mereka memiliki ini, mereka memiliki itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mereka sudah mencapai ini, mereka sudah mencapai itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu tetap tidak sempurna. Apapun yang dicapai oleh manusia, apapun yang diperbuat oleh manusia itu tidak akan pernah memadai dan tidak bisa diandalkan untuk jadi jaminan untuk memperoleh keselamatan hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Hanya pengorbanan Yesus Kristus, amin. Hanya pengorbanan salib Kristus yang bisa menjadi andalan untuk layak dipercaya bahwa dengan kematian Yesus Kristus dan kebangkitannya, dikatakan kita sudah pasti diselamatkan. Karena itulah kehendak Allah saat ini sebagai jalan satu-satunya bagi semua orang, ya, untuk beroleh hidup yang kekal, memperoleh segala berkat yang dikaruniakan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, semakin kita renungkan kebenaran ini semakin lebih dalam lagi, ya saudaraku, kebenaran kasih karunia ini mendorong setiap orang yang percaya untuk menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Amin. Karena sama seperti Yesus Kristus yang merendahkan hatinya, merendahkan dirinya, yang walaupun dalam rupa Allah, ia tidak mempertahankan sebagai kesetaraan, hal itu sebagai hal yang harus dipertahankan oleh Allah sebagai pencipta langit dan bumi, tapi dia mau datang merendahkan dirinya, datang ke dunia ini menjadi manusia, dan mengambil rupa seorang hamba, dan bahkan taat, sampai taat mati di kayu salib, supaya dengan ketaatannya itu, saudara-saudara dan saya bisa memperoleh bagian di dalam hidup kebangkitannya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka di sini kita lihat sekali lagi, mengapa Paulus mengingatkan dengan keras kepada jemaat Galatia supaya mereka tidak kembali ke hukum Taurat, ke sistem hidup hukum Taurat. Saudaraku, karena hukum Taurat itu adalah merupakan perjanjian kontrak antara Allah dengan bangsa Israel. Dan itu sudah selesai kontraknya. Sekarang hubungan yang dibangun dengan Allah adalah sistem hubungan yang permanen. Amin. Bapak Ibu Saudara, masa akan kembali kepada, kalau sudah punya rumah sendiri, masa kembali ke ke rumah kontrakan, kira-kira begitulah Bapak Ibu Saudaraku, ya. Ya, karena pastilah orang ya lebih nyaman untuk berada di mana, di rumah sendiri, kan begitu ya, Saudara. Nah ini ya, jemaat Galatia ini kira-kira seperti itu. Tuhan sudah kasih rumah permanen, malah mereka ingin kembali ngontrak lagi, ya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu semua itu menjadi hal-hal yang tidak masuk akal. Karena apa? Karena kita akan lebih menikmati segala kebaikan Tuhan kalau kita tahu bahwa di dalam Yesus kita sudah memperoleh kasih karunia yang kekal selama-lamanya, dan hubungan kita tidak akan terputus. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, jadi bukan mudah-mudahan, apalagi orang mengatakan, ya saudara-saudaraku, banyak orang mengatakan, oh tidak mungkin kita sekali selamat untuk selama-lamanya. Kenapa tidak mungkin? Apa yang tidak mungkin bagi Tuhan? Amin. Ya, apa yang tidak mungkin bagi Tuhan? Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan, kecuali Anda tidak percaya, kan kira-kira begitu ya, saudara. Kalau tidak percaya, ya saya tidak mau ikutan, ya silakan saja, kan begitu. Kalau saya pilih untuk menjadi percaya. Karena apa? Karena itu jauh lebih menyenangkan, dan itu adalah kehendak Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat luar biasa. Semakin saudara masuk lebih jauh lagi, lebih dalam lagi kepada kasih karunia Tuhan ini, kepada pengajaran kasih karunia Tuhan ini, maka saudara-saudara akan melihat memang benar-benar kebaikan Tuhan itu melebihi daripada imajinasi atau bayangan kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita bayangkan tentang kebaikan Tuhan itu, saudaraku, itu masih sangat terbatas, kecil saja. Ya, masih sangat kecil saja yang kita bayangkan, Bapak Ibu Saudara, ya, tentang kebaikan Tuhan.
kalau itu kita lakukan hanya dengan pengetahuan kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita terus masuk kepada firman kebenaran, datang kepada pengetahuan akan kebenaran, pastilah saudara-saudara akan melihat betapa luar biasa Tuhan itu menuntun hidup kita ini. Amin. Saudaraku, betapa seperti apa yang dikatakan oleh Daud, Tuhan adalah gembalaku. Amin. Takkan kekurangan aku, sebab Ia menuntun aku ke padang rumput yang hijau. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini Tuhan bukan hanya ke padang rumput yang hijau kita dituntun, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Karena itu masih terbatas rumput yang hijau itu, ya kan? Besok bisa juga itu jadi layu, ya kan? Iya. Tetapi di dalam Yesus Kristus, di dalam kehidupannya yang kekal, tidak bisa layu, tidak bisa pudar, karena cahaya kemuliaan Allah ada di dalam Yesus Kristus. Dan saudara dan saya dikatakan di dalam Efesus 1 ayat 13, ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi ada jaminan. Sampai kapan kita dijamin oleh Roh Kudus, Bapak Ibu Saudaraku? Sampai kita berjumpa muka dengan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, betapa indahnya hidup yang kita jalani. Ya, hidup beriman kepada Kristus Yesus adalah hidup yang paling layak dan yang paling indah dan yang paling menyenangkan untuk kita jalani, Bapak Ibu Saudara. Bersyukurlah kita senantiasa. Amin. Selagi diberikan kesempatan buat saudara dan saya untuk menjalani hidup di dalam kasih karunia ini, jangan pernah lewatkan satu hari pun, jangan pernah lewatkan 1 jam pun, Bapak Ibu Saudaraku, bahkan 1 detik pun jangan pernah lewatkan tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, karena hidup kita sudah ditebus ya oleh Yesus Kristus dengan sempurna, dan saudara-saudara dan saya dimampukan oleh Allah untuk mengucap syukur senantiasa. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita terus, saudaraku, membawa diri kita untuk ya bersama-sama kita ya baca Alkitabnya, saudaraku, baca firman Tuhan. Berikan waktu saudara untuk membaca firman Tuhan. Berikan waktumu saudara, renungkan dengan baik. Ya, terkhusus Bapak Ibu Saudara, kalau saudara membaca Alkitab, ya tidak usah harus menentukan dari Kejadian sampai Wahyu, ingin membaca seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Bapak Ibu Saudara, saya mau sarankan itu juga baik, tapi saya mau sarankan kepada Bapak Ibu Saudaraku, kalau ingin melihat kasih karunia Allah yang sangat luar biasa, saudaraku, bisa dimulai dengan membaca dari Roma sampai Filemon, ya. Bacalah kitab Roma sampai Filemon yang dituliskan oleh Rasul Paulus, firman Tuhan yang rahasia. Ya, baca berulang-ulang saudaraku setiap hari, maka saudara akan mendapatkan gambaran yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa tentang kebaikan Tuhan yang menyertai hidup kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, demikianlah pada pagi hari ini firman Tuhan kita cukupkan penjelasan akan kebenarannya yang memberkati hidup kita pada pagi hari ini, saudaraku, yang terus menyertai hidup kita, bahwa Allah bersumpah demi dirinya sendiri, kita pasti diselamatkan. Amin. Dan tidak ada apapun halangan lagi untuk itu. Kita secara positif sudah pasti diselamatkan, bukan mudah-mudahan, bukan semoga, Bapak Ibu Saudara, tidak, tapi adalah merupakan ukuran sebuah kepastian bahwa oleh karena Yesus Kristus telah mengasihi kita dengan sempurna, maka Allah bersumpah kepada dirinya sebelum dunia dijadikan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang akan hidup terus di hadapannya dan menjadi pewaris surga, dan kita semua sangat terberkati. Karena itu kita, Bapak Ibu Saudaraku, kita harus melayani Tuhan dengan setulus hati kita. Kita harus melayani Tuhan, memberitakan kabar baik ini kepada semua orang dengan sungguh-sungguh. Ya, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tetapi biarlah rohmu menyala-nyala
dan layanilah Tuhan. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami, Allah kami. Engkau terus ya Bapa mengajar kami untuk melihat kesetiaan-Mu, supaya kesetiaan kami pun ada di dalam kesetiaan-Mu, dan supaya kebenaran-Mu menarik hidup kami seluruhnya menjadi benar di dalam firman-Mu. Kami bisa melihat bahwa segala sesuatu yang Kau lakukan di atas kayu salib adalah merupakan pengorbanan yang sangat dahsyat luar biasa, mempengaruhi seluruh jalan hidup kami, jalan pikiran kami, untuk senantiasa diyakinkan, setiap hari diyakinkan bahwa pemeliharaan Tuhan atas hidup kami sungguh sempurna sekali untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan hidup yang kekal. Sekali kami Engkau selamatkan kami selama-lamanya. Karena itulah merupakan pengorbanan Yesus Kristus yang mendasari akan pengharapan kami dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan atas kesetiaan-Mu, sumpah yang Engkau lakukan kepada diri-Mu sendiri sebagai Allah yang dapat dipercaya, Allah yang dapat diandalkan, Tuhan yang dapat diandalkan untuk segala perkara, bahwa Engkau memberkati hidup kami, Engkau menerima kami dan memakai hidup kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Amin. Terima kasih saudaraku. Selamat pagi semuanya. Tuhan memberkati. Kita jumpa besok pagi lagi. Amin.